Apa yang dilakukan oleh Rasmus Paludan ini sebenarnya juga mendapatkan respon yang negatif, respon kutukan juga dari para pejabat tinggi di negaranya. Selain Perdana Menteri, ini ada Menteri Luar Negeri dari Swedia yaitu Tobias Billström juga mengatakan bahwa itu adalah salah satu bentuk dari provokasi Islamofobia yang begitu ataupun juga yang sangat mengerikan. Pak Reza Shah, sebenarnya bagaimana di Eropa ini adanya gerakan-gerakan provokasi Islamofobia seperti ini? Apakah semakin meluas? Apakah semakin berkembang? Sepertinya memang tidak ada hal yang menyentuhnya atau tidak ada hukum sanksi yang menyentuh hal seperti ini, Pak Reza Shah. Memang tokoh ini memang khas ya. Dia selalu ingin menjadi pusat perhatian dan dia tampaknya memiliki tanggal-tanggal kritis di mana dia harus bicara dan bicaranya kontroversial. Yang saya khawatirkan adalah kalau tanggapan dunia ini lunak, itu akan berlanjut kepada repercussion atau dunia menganggap ini adalah hal yang biasa begitu. Dan kalau tidak hati-hati akan bisa berdampak kepada clash of civilizations di Eropa begitu. Dan untuk itu kalau sudah ini terjadi, ya ini risiko sangat berat bagi dunia. Dan karena itu tampaknya pemerintah Swedia harus memikirkan dengan sungguh-sungguh. Karena pemerintah Swedia sudah mendapatkan informasi yang sangat banyak dari berbagai kedutaan besarnya di seluruh dunia. Dan sekarang tiba saatnya kedutaan besar pemerintah Swedia untuk memanggil tokoh ini dan menyatakan bahwa hal ini adalah sesuatu hal yang sangat memalukan Swedia dan juga sangat berbahaya bagi kedamaian dalam hubungan antar umat manusia di dunia. Jadi tentunya kan Swedia juga malu kalau seorang warga negaranya melakukan suatu perbuatan yang merusak susu sebelanga sehingga menjadikan Swedia itu negara yang terdampak dalam berbagai aspek begitu. Yeah. Karena kalau tidak ditangani hati-hati, negara-negara lain bisa bergerak sendiri-sendiri. Saya sangat berharap tidak ada sweeping terhadap masyarakat Swedia. Saya sangat berharap tidak ada aksi demo terhadap kedutaan besar Swedia dimanapun itu berada. Saya juga berharap tidak akan ada aksi-aksi boykot atas produk-produk Swedia. Namun bagaimanapun pemerintah Swedia itu harus menyampaikan bukan hanya kepada tokoh ini, tapi juga kepada siapapun orang Swedia bahwa sudah tiba saatnya, bahwa kebebasan berpendapat itu ada batasnya begitu. Dan kalau tidak hati-hati ini akan merusak nama baik Swedia di level dunia. Baik, ada mungkin kemungkinan masyarakat Swedia di sweeping dan sebagainya. Bagaimana kemudian Pak Yai agar masyarakat juga tidak terpancing, tapi juga kemudian menunjukkan ataupun juga mewadahkan amarahnya ini di jalan yang tepat begitu? Makanya tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh masyarakat ikut protes itu dalam rangka menekan dan juga mengkonsolidasi kekuatan umat dan umat tidak melakukan tindak-tindakan sendiri. Seandainya umpamanya para tokoh umat seperti halnya dari Muhammadiyah, NU, MUI diam saja, umat bisa bertindak sendiri. Tapi ketika kita menyampaikan statement, kita juga melakukan penolakan dan juga melakukan kutukan, umat merasa terwakili oleh kita. Ini adalah bagian untuk kita mengantisipasi terjadinya tindakan yang melawan hukum dan anarkis gara-gara mungkin tersulut emosinya. Oleh karena itu kami berharap kepada OKI ya, perwakilan umat Islam yang terkonsolidasi di seluruh dunia ini bisa membawa ini kepada forum PBB. Jadi jangan sampai ini kita bergerak sendiri negara-negara, umumnya seperti tadi yang terjadi di Turki. Bisa saja ini kalau terus meluas dilakukan oleh Belanda, dilakukan oleh warga dari Belanda, mereka oleh negara lain. Ini tidak mustahil akan terjadi class civilization. Jadi ada paradok, ada pertempuran kebudayaan. Dan ketika atas nama keagamaan nih orang berani mati dan ini paling murah dan paling cepat menyulut emosi. Maka kita bisa melihat bagaimana di beberapa negara mungkin ada yang ekspresikan melalui tulisan-tulisan di media sosial, ada yang judulkan ngomong. Tapi kan tidak mustahil nanti kalau terusan itu memicu nanti terorisme itu akan berkembang kembali. Jadi kadang-kadang karena ketidakadilan dunia, karena merasa dinistakan di dalam bagaimana pergaulan dunia, ini tidak mustahil akan menyulut kelompok-kelompok yang kurang memahami agama secara komprehensif, kemudian ada kemarahan yang berlebihan, akan memicu terorisme. Baik. Makanya bagian dari kewajiban kita semua menyuarakan protes, menyuarakan ketidaksetujuan, dalam rangka juga menekan terorisme juga, menekan juga akhirnya kebencian antar umat beragama. Maka saya sampaikan demi harmoni, ini pemerintah Swedia tidak cukup hanya minta maaf, tapi bagaimana caranya ini di stop, meskipun agak sulit ya. Oleh karena itu harus kita melakukan untuk menjadi harmoni dunia.
Dan sekarang dengan adanya media sosial, kita juga bisa koneksi dan kita bisa ekspresi dan bisa ditunjukkan ke seluruh dunia tanpa ada batas apapun. Maka forum dunia harus mengambil sikap dalam hal ini agar tidak terjadi meluas saling benci antar umat beragama dan terjadi mamanya ya ini bisa clash ya kebudayaan, clash keagamaan kita. Baik, Pak Yai Khalil Nafis, terima kasih sudah hadir, terima kasih memberikan pandangannya. Pak Reza Shah juga terima kasih. Pak Reza Shah sudah memberikan pandangan mengenai kasus ini. Kita akan terus tunggu tentunya bagaimana sikap tindak lanjut dari pemerintah Swedia terhadap kasus ini.